Saya akan mencoba memperkenalkan kelompok bidang minat atau KBM atau dengan bahasa lain disebut peer group. Nama resminya sebenarnya Gelombang Optika dan Aplikasi Laser atau GOAL ya. Kami ada grup namanya Grup Penelitian Gelombang Optika dan Aplikasi Laser. Saya hanya ingin menjelaskan secara umum dulu apa itu laser supaya orang tidak bingung apa itu optik. Optik adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi cahaya dan materi. Nah, di sana nanti muncul cabang ilmu baru namanya optoelektronika. Ini khusus mempelajari piranti-piranti elektronik berbasis cahaya, fotodioda dan seterusnya. Kemudian laser. Apa itu laser? Laser adalah sebuah sumber cahaya monokromatik yang sangat unik dan sangat canggih. Kemudian spektroskopi lah ilmu mempelajari struktur material menggunakan elektromagnetik, gelombang elektromagnetik. Banyak sekali aplikasinya. Nanti bisa untuk spektroskopi, untuk pemrosesan material, untuk pertahanan, untuk kedokteran dan seterusnya. Kemudian yang pertama, masalah untuk pendidikan. Pendidikan kita punya beberapa mata kuliah wajib seperti ini. Kemudian juga ada mata kuliah pilihan. Di S2 juga mata kuliahnya lanjutan dari S1. Nah, sekarang saya tampilkan sumber daya manusia secara umum. Ini berdasarkan usia nih. Yang paling tua sekarang Pak Adi, paling senior. Kemudian Pak Kurnia, kemudian Prof. Sahrun, kemudian Dr. Surawardi, kemudian Dr. Faisal. Ini masih ada yang agak junior, belum di program magister, tapi ini juga anggota KBM, Pak Bukhari. Kemudian saya sendiri, kemudian Pak Edo. Kemudian sumber daya fasilitas yang kita miliki sekarang. Kita sekarang memiliki laser NDR terpulsa, kemudian kita punya laser dioda, cahaya monokromatik. Cahaya monokromatik ini cahaya yang sangat unik dan sangat canggih. Kemudian kita punya beberapa peralatan spektrometer dan detektor seperti Michele 5000 ini yang baru saja kita beli dengan dana IDP. Kemudian ada yang lama ini HR 2000. Ini contoh-contoh spektrum yang kita dapatkan ketika kita bangkitkan plasma dari material dengan resolusi yang sangat baik sekitar 0,1 nanometer. Kemudian kita juga punya serat optik di lab optik. Saya tadi menampilkan sumber daya manusia ini, di bawahnya ada saya tulis seperti Pak Adi itu spesialisasinya komunikasi serat optik, Pak Kurnia spektroskopi laser dan optoelektronika, Profesor Syahrul spektroskopi laser, Pak Sura itu kristal fotonik dan optoelektronik, Pak Faisal itu spektroskopi optik atau dengan bahasa lainnya ada penginderaan jauh, Pak Bukhari itu optoelektronika dan komunikasi serat optik, saya ada spektroskopi laser dan optoelektronika. Kemudian Pak Edward optoelektronika dan saya ada juga spektroskopi optik. Oke, saya lanjutkan. Dan ada berbagai komponen lain yang kita miliki ya. Ada lensa dan seterusnya. Nah, penelitian unggulan kita itu adalah spektroskopi plasma laser. Jadi laser induced breakdown spektroskopi. Teknik ini sebenarnya alatnya memang canggih, tapi penggunaannya tidak terlalu rumit sebenarnya. Kita punya sumber laser, lensa, kita fokuskan pada sampel. Kemudian ada plasma itu memunculkan emisi, kita tangkap dengan serat optik, kemudian kita kirim ke spektrograf, kita akan dapat spektrumnya. Kita bisa lakukan analisa kualitatif, jenis elemennya apa saja yang menyusun material tersebut, lalu kita juga bisa dapatkan berapa konsentrasinya di dalam material tersebut. Nah, LIPS ini sudah bisa dipakai hampir untuk semua elemen yang ada ya. Ini banyak sekali keuntungan LIPS ini, tidak merusak sampel, bisa melakukan hampir semua jenis sampel tanpa persiapan yang rumit ya. Dari unsur dengan nomor atom kecil sampai yang besar, kita hanya perlu sedikit sampel, kemudian kita bisa lakukan analisis dari jarak jauh. Nah, ini yang kami lakukan di sini. Misalnya apa? Deteksi logam berat dalam kerang yang kita ambil di daerah penambangan emas. Nah, ini mahasiswa sedang mengambil sampel.
Ini petualangan juga kami menuju Gunung Ujen di Aceh Jaya. Ini kami lihat sendiri ini proses orang-orang menambang emas tradisional. Kita ambil sampelnya. Kita memberi kesempatan seluas-luasnya untuk mahasiswa itu untuk berkembang. Ini salah satu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita melakukan kajian geokimia tanah terdampak tsunami dengan spektroskopi laser. Kita tahu Aceh ini daerah yang terkena tsunami-nya paling parah 2004 itu, dan sampai sekarang ini masih meninggalkan masalah kimia. Jadi kita coba analisa pakai LIPS ini, karena tadi saya katakan LIPS ini dikenal sebagai Emerging Analytical Tool. Orang lain mengatakan new superstar. Jadi orang-orang di dunia analitik ini mengatakan. Kemudian yang juga baru saja kita buat ini sangat sederhana sebenarnya. Kita membuat instrumen optik menggunakan bahan lokal yang murah. Kita buat refraktometer nih. Sebenarnya biasanya dibuat menggunakan kaca paralel. Hampir tidak bisa kita beli ini kalau di Indonesia. Lalu saya berpikir bagaimana kalau kita buat refraktometer itu menggunakan kaca komersial biasa yang bisa kita beli di Aceh. Dan alhamdulillah kita sudah buat dan hasilnya sangat bagus. Ini bahan lokal kita yang kita lakukan sendiri. Kemudian ada lagi yang dilakukan oleh Pak Suhra, ini karakterisasi batu mulia Aceh dengan menggunakan laser. Jadi beliau pakai laser ini karena tadi saya katakan laser ini adalah sumber cahaya yang sangat unik dan dia sangat canggih. Jadi Pak Suhra pakai untuk menganalisis batuan ini, seperti ini, batuan mulia. Kemudian kami juga melakukan kajian optika atmosfer seperti gerhana, pelangi, fata morgana, petir dan lain-lain. Ini Pak Suhra, ini Pak Suhra juga. Kalau ini saya ada mahasiswa saya ini. Dan ada beberapa penelitian lain seperti standarisasi mutu pinang. Ini penelitian Pak Gu, kemudian kajian kopi Aceh oleh Profesor Syahrul Nur ya. Nah, kita di sini punya jaringan kerjasama dengan beberapa universitas ini. Ada yang Fukui, Jepang, kemudian ada King Fahd University of Petroleum and Mineral, Saudi Arabia, kemudian Maju Makmur Research Center Jakarta, kemudian ITB Bandung, LIPI, Pusat Penelitian Fisika LIPI, kemudian BINUS, Udayana, kemudian Universitas Diponegoro, kemudian Pelita Harapan. Ini foto-foto kegiatan kerjasama kami. Ini di Fukui, ini di Unsia, ini Pak Suhra di daerah Grute mungkin, ini di Pusat Penelitian Fisika, kemudian ini di Maju Makmur Mandiri, ini di Fisika, dan ini di Fisika ya. Nah, peluang yang sama-sama bisa dimanfaatkan adalah pertama, kita punya dana penelitian dosen. Sebagian besar dosen yang di optik ini setiap tahun mendapatkan dana penelitian dari kementerian dan dari Unsia. Kemudian ada hibah penelitian tesis dan disertasi yang bisa kita ajukan ke Kementerian Pendidikan. Kemudian juga kita berikan bantuan SPP dari dana penelitian dosen. Kemudian kita berikan kesempatan untuk mengikuti konferensi internasional, kita bayarkan biaya perjalanan, biaya registrasinya, kemudian ada beasiswa penuh dari LPDP, kemudian beasiswa penuh dari master sampai doktor. Ini ada PMDS Dikti dari S2 sampai S3, dan juga ada program PRU PD Unsia. Ya, kita bisa, beberapa dosen kita itu memenuhi kualifikasi untuk menerima mahasiswa PMDSU dan juga PRU PD Unsia. Secara umum di Unsia mungkin hanya 20 orang atau 25 orang. Jadi kesimpulannya, sebenarnya pendidikan Magister Fisika atau S2 dan Dr. Demas ini memiliki mutu yang baik ya di Fisika Unsia ini. Kemudian mahasiswa Magister S2 dan Doktor itu secara umum mampu memenuhi syarat kelulusan baru. Kita tahu bahwa syarat baru kelulusan mahasiswa sekarang ditetapkan oleh Dikti adalah wajib publikasi. Dan alhamdulillah mahasiswa Magister Fisika yang saya bimbing dan juga kawan-kawan lain mampu memenuhi target syarat lulusan tersebut dan lulus tepat waktu dan bisa masuk ke program lanjutan dengan beasiswa penuh.
Kemudian banyak topik penelitian khususnya bidang optik yang bisa dipilih sesuai dengan minat para mahasiswa, termasuk yang berbasis potensi lokal. Ini semua dapat kita eksplorasi bersama.